Baik Bapak dan Ibu, dalam rangka Indonesia di bulan Juli dan HUT ke-80 Republik Indonesia di bulan Agustus, dengan membawakan tema literasi yang diangkat adalah mengenal BI lebih dekat untuk di bulan Juli dan kemerdekaan dari perspektif kedaulatan ekonomi untuk di bulan Agustus. Rangkaian ini menjadi ruang refleksi dan diskusi tentang posisi strategis Bank Indonesia dalam sejarah, nilai-nilai institusional, serta perannya dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan ekonomi nasional. Untuk itu, mari kita sambut moderator kita, Mbak Ratu Aldela Zahra dari Departemen Manajemen Risiko Bank Indonesia. Kepada Mbak Ratu, kami persilahkan. Terima kasih kepada Mbak MC. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan menelusuri jejak panjang tersebut melalui narasi sejarah dan juga potret visual yang menyimpan memori institusional yang luar biasa. Dari keputusan kebijakan yang monumental hingga dokumentasi-dokumentasi penuh makna yang mungkin belum banyak diketahui oleh publik atau bahkan mungkin belum diketahui oleh rekan-rekan kerja pegawai Bank Indonesia ya. Nah, untuk lebih lanjut lagi mungkin kita sambil panggilkan narasumber kita yang luar biasa yaitu Bapak Bondan Kanumoyoso dan Bapak Zainal Erlangga. Dipersilakan untuk maju ke depan. Mungkin saya juga izin sambil duduk kali ya. Selamat siang Bapak, gimana kabarnya? Mungkin bisa digunakan mic-nya ya? Iya. Iya. Gimana kabarnya Bapak-Bapak narasumber yang luar biasa hari Baik, ini? ya, Alhamdulillah, semoga selalu sehat dan bahagia ya iya, ke depannya. Izin saya membacakan CV-nya terlebih dahulu ya Bapak ya. silakan. Nah, untuk narasumber pertama, kita di sini punya Bapak Dr. Bondan Kanumoyoso. Beliau ini lahir di Madiun, Jawa Timur pada 11 November 1972 dan telah lama mengabdikan diri dalam dunia akademik dan sejarah. Pak Bondan ini menempuh pendidikan sarjana dan magister di Universitas Indonesia serta meraih gelar doktor dari Universitas Leiden, Belanda. Beliau dikenal juga sebagai salah satu akademisi yang mahir membaca dan menelaah arsip-arsip berbahasa Belanda yang mana ini merupakan sumber penting dalam penulisan sejarah Indonesia dan juga tentunya sejarah Bank Indonesia. Nah, salah satu karya penting beliau itu adalah disertasi berjudul Beyond the City Wall, Society and Economic Development in the Ommelanden of Batavia 1684 sampai 1740, yang mana ini mengkaji perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat multi etnis di wilayah sekitar Batavia pada abad ke-17 dan ke-18. Begitu. Nah, Pak Bondan ini akan membantu kita memahami perjalanan dan transformasi BI dalam konteks sejarah nasional. Mungkin izinkan saya juga membuka contekan untuk melihat CV narasumber kedua kita yang gak kalah keren. Mohon maaf, contekannya agak panjang karena ternyata dua-duanya ini narasumber yang sangat penting, jadi saya juga agak deg-degan sebenarnya. Ini sebelah saya orang penting semua gitu kan ya. Nah, mungkin izin lanjut untuk memperkenalkan narasumber kedua, yaitu Bapak Zainal Erlangga. Beliau ini merupakan seorang profesional yang aktif di dunia komunikasi dan akademik. Saat ini, beliau menjabat sebagai kurator Museum Bank Indonesia di Departemen Komunikasi Bank Indonesia. Riwayat pendidikannya ditempuh di Universitas Indonesia juga, baik pada jenjang sarjana maupun magister. Dalam kiprah organisasionalnya, beliau menjabat sebagai Ketua Forum Alumni Himpunan Mahasiswa Muslim Pasca Sarjana UI untuk periode 2022 sampai 2024. Di bidang kepenulisan, beliau aktif menulis di berbagai media nasional seperti Kompas, Media Indonesia, Fokus BI, dan juga telah menerbitkan beberapa buku. Nah, Pak Zainal ini akan membantu kita untuk memahami bagaimana sih narasi visual dan artefak sejarah yang bisa membentuk pemahaman kita tentang BI sebagai institusi. Jadi sekarang artefaknya dibawa nih dari Museum BI ke Perpus BI gitu, yang mungkin belum sempat ke Museum BI bisa juga tahu dari cerita-ceritanya Pak Zainal. Nah, sebelum memulai nih, saya mau tanya dulu. Coba mungkin acungkan tangan yang di sini baru di BI kurang dari setahun seperti saya.
Coba ada yang ngacung, Konita, Konita, mana Konita? Tolong ngacung ya, itu teman saya satu angkatan. Atau mungkin ada yang 5 tahun, ada yang 5 tahun, 10 tahun, banyak lah ya kelihatan di sini orang-orangnya pencetak sejarah kayak gitu ya. Nah, mungkin sebelum masuk, ada yang tahu nggak sih bahwa Bank Indonesia itu di tahun 1953 itu hadir bukan hanya sebagai Bank Indonesia, tapi sebagai bentuk bahwa ekonomi Indonesia itu sudah berdaulat loh pada 1953 dengan usaha kita sendiri. Coba ada yang tahu? Kok hening ya rasanya ini apa pada nggak tahu gitu. Nah, gak apa-apa. Kalau misalkan nggak tahu, kita coba tanyakan kepada ahlinya. Mungkin kepada Pak Bondan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, selamat siang. Baik. Ya, jadi tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Ratu ya. Terima kasih. Memang tema kita hari ini sebetulnya sangat krusial ini karena tanggal 1 Juli kemarin BI ulang tahun ya. Tapi mungkin di luar BI nggak banyak yang menyadari. Tapi memang BI ini sebetulnya kiprahnya sudah punya jejak yang sangat panjang gitu ya. Tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Mayang. Dan kalau kita hari ini bicara tentang sejarah BI, tentu saja itu adalah waktu yang tepat ya untuk kembali membuka jejak ataupun riwayat perjalanan dari BI yang memang sudah berumur mungkin sudah hampir 200 tahun ya. Karena berdirinya tuh 1828. Jadi nanti 2028, 3 tahun lagi, nah mungkin nggak disadari oleh BI ini ya, 3 tahun lagi itu 200 tahun Bank Indonesia kalau dihitung sejak berdirinya di masa The Javase Bank. Mungkin ini adalah salah satu bank tertua di seluruh Asia. Nah, kan kaget ya mungkin. Salah satu yang tertua di seluruh Asia, karena memang ada perubahan. Dari masa kolonial sampai kemudian menjadi bank sentral di Indonesia. Baik, saya akan supaya cepat ya, kan waktu saya kayaknya nggak banyak gitu ya. Jadi ini tema saya adalah Bank Indonesia Perjuangan Mewujudkan Kedaulatan Ekonomi. Dan saya kira ini tepat sekali untuk menyebut bahwa Bank Indonesia ini adalah bagian dari upaya kita untuk mewujudkan kedaulatan seutuhnya. Karena kedaulatan yang selama ini mungkin sering didengung-dengungkan itu kan lebih banyak adalah berupa pemahaman masyarakat itu kedaulatan politik. Nah, tapi kalau kita mengatakan bahwa kita sudah berdaulat secara ekonomi, nah itu tanda tanya. Kalau kedaulatan politik iya, ya bahwa kita punya kewenangan dan daulat yang penuh untuk menentukan sistem pemerintahan, ya siapa yang menjadi kepala pemerintahan kita, ya dan bagaimana jalannya pemerintahan kita. Tetapi secara ekonomi, mohon maaf, belum, ya kan? Ini masih cita-cita ya sampai hari ini ya. Dan BI itu ada di bagian sangat strategis dalam mewujudkan kedaulatan ekonomi itu ya. Jadi kedaulatan sepenuhnya yang dicita-citakan oleh para bapak bangsa itu sampai hari ini menurut saya belum. Kedaulatan budaya apalagi. Kedaulatan ekonomi, kedaulatan budaya, kedaulatan sosial, ya ini masih menjadi problem yang harus kita perjuangkan bersama. Baik, kita masuk ke slide yang pertama. Pesannya tuh kemarin supaya gambar aja gitu ya. Saya sebetulnya menyiapkan slide yang ada kata-kata, tapi rupanya itu dianggap nggak trendy zaman sekarang ya. Jadi cuma gambar aja. Maaf ya, nanti sepanjang acara saya hanya akan memperlihatkan gambar. Sebetulnya ada versi slide yang pakai kata-kata, nanti bisa dibagikan gitu ya. Kepada teman-teman semua silahkan saja. Ini adalah gambaran tentang The Java Sebang. Gambaran gedung ini juga merepresentasikan bagaimana sebetulnya awal mula The Java Sebang. Karena ini gedung Belanda kan ya dirancang oleh Kuiper ya, Kuiper, arsitek Belanda. Karena BI itu memang punya karakteristik yang sangat istimewa ya. Artinya dia berakar di masa kolonial, tapi berlanjut sampai ke masa Indonesia merdeka. Dan ketika bank ini didirikan, ini adalah bank yang berdiri di awal masa abad 19, awal masa revolusi industri. Ya, ketika itu Indonesia sedang mulai masuk ke dalam era ekonomi modern
di bawah kolonialisme Belanda. Dan memang diperlukan institusi perbankan, karena di masa-masa sebelumnya, sebelum 1828, itu bank-bank itu tidak ada di Indonesia. Yang ada itu adalah Verenigde Oost-Indische Compagnie. Itu keahlian saya tentang VOC. Tapi hari ini saya nggak bicara tentang VOC. VOC punya hak oktroy itu uang sendiri. Ada perusahaan nyetak uang sendiri, itu VOC. Sampai hari ini nggak ada perusahaan bisa nyetak uang sendiri, menyatakan perang, bikin kedaulatan, bikin perjanjian sama orang lain, mendirikan koloni. Itu hanya terjadi di abad 17-18. Dan inilah yang kemudian diwariskan kepada negara kolonial Hindia Belanda, yang kemudian berdiri sejak tahun 1800 ya. 1799 bulan Desember VOC bangkrut. Istilahnya Vergaan onder korupsi, bangkrut karena korupsi. Itu ceritanya panjang, tapi nggak di sini momennya. Dan kemudian berdirilah negara kolonial Hindia Belanda, dan ketika itu di masa awal terjadilah masa transisi karena di Eropa juga sedang terjadi perang Napoleon. Dan kemudian Belanda sendiri juga mengalami perubahan-perubahan yang besar sistem pemerintahannya, dan kemudian mereka mulai mengatur tatanan di pemerintah di tanah koloni, dan mereka memerlukan bank. Dan inilah banknya, maka wajahnya sangat Eropa. Diberi nama The Javase Bank, berdiri tahun 1828 di tengah-tengah situasi Perang Jawa 1825-1830. Ketika itu terjadilah perang di Ponorogo. Tapi pemerintah kolonial sudah mulai membangun sistem ekonomi modern. Ini Javase Bank. Baik, selanjutnya. Dan ini gambaran tentang perekonomian kolonial ketika itu, mendirikan berbagai macam pabrik-pabrik dan segala macam, satu perlambang atau simbol dari modernisasi itu ya. Jadi era ini sebetulnya saya boleh berdiri kali ya, biar nggak terlalu kaku ya. Jadi era ini sebetulnya adalah penggambaran dari bagaimana interaksi antara modernitas dan perekonomian tanah koloni ya. Sehingga ini Colomadu ini sebetulnya punya Mangkunegaran, keraton di Solo, salah satu di antara dua keraton yang ada di Solo. Tapi dia membuat satu sistem perekonomian sangat modern, didukung oleh Javase Bank waktu itu. Dan ini kemudian membuat pabrik gula. Kalau sekarang ya udah ketinggalan zaman ya, tapi di abad 19 ini kayak pabrik atau seperti reaktor nuklir gitu ya. Karena waktu itu kan Indonesia ya masih sangat tradisional, tiba-tiba muncullah mesin-mesin modern baru mengolah gula menjadi air tebu menjadi gula dengan sistem yang sangat modern. Jadi ini pemandangan yang luar biasa di abad 19. Kalau bagi kita sih ini sekedar sesuatu yang kuno. Nah, ini gambarannya bagaimana peran The Javase Bank ketika itu mentransformasikan tanah koloni melalui pemberian modal dan segala macam, sehingga ikut membangun perekonomian Hindia Belanda. Baik, selanjutnya. Dan ini masuk langsung ke periode revolusi. Ini ada yang tahu peristiwa lapangan Ikada di mana itu? Iya betul, Bapak Ibu, teman-teman di Monas. Dan itu yang ada di tengah itu ada Soekarno ya. Ada Soekarno, ada beberapa tokoh, ini Hatta mungkin juga ada di sekitar sini ya, tapi nggak kelihatan gambarnya agak terlalu buram. Ini adalah gambaran bagaimana ketika itu Indonesia mengalami perubahan yang sangat fundamental ya. Era kolonial berakhir dan muncullah satu pemerintahan yang baru, tetapi dalam kondisi yang sama sekali berubah. Tatanan kolonial berakhir dan kita membangun sesuatu dari nol. Negara Indonesia itu bukan kelanjutan dari negara kolonial. Beda dengan negara-negara tetangga kita. Mohon izin. Negara tetangga kita melanjutkan dari negara kolonial. Tapi Indonesia memutus hubungan dengan Belanda. Dan itu adalah satu persoalan yang sangat besar ketika itu. Sehingga semuanya dimulai dari modal nol. Gitu ya. Ketika kita merdeka, negara tidak memiliki apa-apa sama sekali. Kalau di negara lain mungkin melanjutkan apa yang sudah dimiliki oleh negara kolonial, karena dimerdekakan oleh pengkoloninya. Kita menolak dimerdekakan oleh Belanda, menolak disebut sebagai negara bentukan Jepang, karena proklamasi itu dilaksanakan oleh para pemuda dengan keinginan untuk melepaskan diri dari segala bentuk cap kelanjutan dari pemerintah pendudukan ataupun Belanda. Maka proklamasi dilaksanakan di teras rumah Soekarno. Ya kan, di teras rumah loh kita merdeka itu, bukan di istana negara yang adalah istana gubernur jenderal. Jadi sebetulnya perayaan itu agak salah ya, agak kontradiksi dengan semangat revolusi kemerdekaan. Karena kalau ditangkap sama generasi muda tentu akan mendapat persepsi yang salah, bahwa kita merdeka dengan penuh kemegahan dan segala macam. Sebetulnya kita merdeka cuma di teras rumah, siapa aja juga bisa ya proklamasi di teras rumah. Tapi itulah Indonesia.
mulai dari nol menjadi sesuatu yang kemudian bermakna. Simbol dari pemutusan hubungan dari peristiwa dan ini peristiwa lapangan Ikada. Ceritanya juga panjang, waktu saya nggak banyak. Oke, lanjut. Dan ini adalah peristiwa momen yang sangat penting setelah kita melalui era revolusi, pemutusan hubungan dengan periode kolonial yang tadi saya sampaikan, ya, bagaimana kemudian kita mulai membangun satu tatanan yang baru sama sekali, yaitu negara Indonesia merdeka. Ini peristiwa ketika Soekarno menyerahkan jabatan presiden kepada Mr. Asaat, yang mungkin nggak tercatat di dalam sejarah kita, bahwa ketika kita berbentuk RIS, Republik Indonesia masih ada. Tetapi ketika itu menjadi bagian dari RIS, dan Soekarno menjadi presiden RIS. Presiden RI itu adalah Asaat. Tapi di dalam sejarah kita, ada nggak nama Asaat? Nggak ada. Saya ceritakan bahwa bagaimana kita kadangkala untuk sesuatu yang sangat fundamental juga seringkali terlepas atau terlupakan, tidak bisa merekonstruksi dengan baik dan benar begitu ya. Jadi sejarah kita itu mungkin perlu makanya perlu untuk selalu menulis ulang sejarah dengan interpretasi-interpretasi yang baru. Baik, selanjutnya. Oke, baik. Ya, saya ingin menggambarkan situasi yang terjadi ketika itu di awal kita merdeka ya. Jadi itu ada banyak permasalahan dengan situasi perekonomian terutama di bidang moneter ya. Karena begitu kita merdeka, sebetulnya kita kan tadi saya sampaikan modalnya nol ya. Jadi uang yang beredar itu adalah uang eh, kebanyakan yang dicetak oleh pemerintahan pendudukan Jepang. Ya. Dan pemerintah Indonesia mulai mencetak uang itu ketika berbentuk Republik Indonesia Serikat. Tapi ketika itu di pasaran itu masih banyak, bukan di pasaran, di masyarakat itu masih beredar berbagai jenis mata uang, begitu ya. Dan salah satu upaya kita untuk bisa menegakkan kedaulatan itu adalah dengan mencetak uang yang betul-betul diciptakan oleh orang Indonesia sendiri dan bergambar Soekarno. Ini adalah simbol dari bagaimana ketika itu upaya kita untuk membangun kedaulatan. Tapi ketika ini BI belum ada ya. Baik, selanjutnya. Oh saya yang mestinya. Ya, ini kabinet pertama yang berbangun setelah Indonesia merdeka tahun 50, yaitu kabinet Muhammad Nasir. Dan di dalam periode inilah mulai dipikirkan bagaimana kita membangun sebuah ekonomi yang berdaulat, meskipun sebetulnya kondisi Indonesia ketika itu hampir sepenuhnya perekonomian modernnya masih dikuasai oleh orang-orang Belanda, perusahaan swasta Belanda, termasuk bank sirkulasi yang hasil dari KMB itu adalah dinyatakan bukan BNI 46 yang didirikan oleh pemerintah Indonesia, tetapi adalah The Javase Bank. Karena Belanda ingin menjamin kepentingannya di Indonesia supaya tetap bisa terjamin. Dan hampir semua modal mereka kan disimpannya di bank-bank Belanda. Jadi mereka memperjuangkan melalui KMB, meskipun kita mendapat pengakuan kedaulatan, tapi kepentingan ekonomi Belanda tetap terjamin. Sehingga kemudian di Javase Bank lah yang menjadi bank sirkulasi, bukan BNI 46. Ada perdebatannya juga panjang lebar gitu ya. Tapi kemudian ini Indonesia harus menerima kesepakatan itu demi mendapatkan pengakuan kedaulatan gitu ya. Sehingga kemudian akhirnya kita menerima The Javase Bank sebagai bank sirkulasi. Tapi kan itu satu situasi yang sangat ironi. Bagaimana sebuah negara yang merdeka, bank sirkulasinya adalah bank swasta. Nggak mungkin begitu ya. Nah ini yang mulai memunculkan keinginan untuk mendirikan satu bank sentral yang merupakan bank milik negara Republik Indonesia. Nah, di dalam pemerintahan ini mulai dipikirkan. Baik, selanjutnya. Saya ya, lupa terus saya. Iya. Dan kemudian karena itulah pemerintah melakukan upaya untuk mengambil alih The Javase Bank. Dan itu pengambil alihan bukan dengan mengambil alih secara semena-mena. Sebagai sebuah negara berdaulat yang memiliki martabat, ya, kita melakukan upaya-upaya yang sesuai dengan tata cara hukum internasional. Jadi pengambil alihan itu dilakukan dengan membeli saham. Pemerintah Indonesia yang masih sangat muda itu berupaya untuk melakukan upaya-upaya penegakan kedaulatan ekonomi dengan menjunjung tinggi asas hukum yang berlaku ketika itu. Kalau negara lain mungkin melakukan nasionalisasi dengan langsung saja mengakuisisi milik asing. Tapi pemerintah Republik Indonesia melakukannya dengan membeli. Jadi Bank Javase Bank itu dibeli sahamnya oleh pemerintah Indonesia.
Ini sudah mulai terjadi pada tanggal 3 Agustus 1951 dan bahkan untuk memperlancar proses itu saham dibeli di atas harga normal. Supaya para pemilik saham yang mayoritas orang Belanda itu mau menjual sahamnya. Karena bank ini sangat profitable sebagai bank sirkulasi di sebuah negara yang baru merdeka. Bayangkan, dibeli di harga yang lebih 20% dari harga pasaran. Jadi kita mendapatkan The Java Bank dengan cara yang sangat penuh martabat. Ya, bukan dengan cara memaksa ataupun melakukan akuisisi secara sepihak. Ya, ini yang harus kita banggakan gitu ya. Baik, selanjutnya. Lupa lagi. Ya, inilah beberapa tantangan yang dihadapi oleh BI setelah dia dikuasai oleh pemerintah Indonesia. 1 Juli 1953 itu keluar undang-undang nasionalisasi The Java Bank untuk pendirian Bank Indonesia. Nah, itu yang kemudian kita peringati pada hari ini. Tetapi begitu berdiri, ada banyak sekali masalah yang dihadapi di tahun 1950-an. Ya, itu sebagai contoh misalnya dalam masalah politik, ada berkali-kali pergantian kabinet misalnya dalam masa sekitar antara tahun 49 sampai 59 itu ada 9 kali pergantian kabinet karena memang sistem pemerintahan kita parlementer sehingga sangat sulit untuk melaksanakan satu program pembangunan ekonomi yang stabil. Karena pemerintahan parlementer tuh Perdana Menteri bisa jatuh bangun begitu ya. Dan kemudian juga PDB total Indonesia itu hanya tumbuh sekitar 5,5%, yang ideal itu kan mungkin di atas 6% ya, mungkin yang belajar ekonomi lebih tahu daripada saya. Kemudian uang yang beredar itu meningkat rata-rata 28% per tahun, ini mungkin mendorong pada inflasi, ini tantangan-tantangannya. Kemudian juga menghadapi defisit ganda, ya, defisit APBN dan defisit neraca perdagangan, belum lagi pergolakan politik yang luar biasa. Ini hanya ditantang di bidang ekonomi. Jadi BI ketika itu begitu dinasionalisasi harus menghadapi kondisi yang sangat ekstrim. Bukan baru pertama BI itu menghadapi tantangan-tantangan seperti di masa sekarang, pandemi atau yang lain-lain. Di masa itu pun masalah yang dihadapi juga sudah luar biasa beratnya dengan satu sistem manajemen yang baru dikuasai oleh orang-orang Indonesia yang sangat terbatas SDM-nya. Jangan bayangkan kayak sekarang ini teman-teman semuanya sarjana, ini pasti saya yakin yang teman-teman BI. Waktu itu untuk cari sarjana saja sangat susah. Sehingga direksi pun untuk mengisinya dengan orang-orang yang tepat itu kekurangan sehingga masih dipakailah orang-orang Belanda sampai tahun 57. Ketika kemudian terjadi nasionalisasi terhadap seluruh kepemilikan Belanda, baru tuh direksi diganti semua. Tapi masih menunggu waktu beberapa tahun lagi sebelum muncul kelas menengah yang kuat, SDM yang kuat, sehingga BI betul-betul bisa berfungsi secara baik gitu ya. Problem kita selalu masalah SDM ketika itu. Oh nggak bisa, oh ya bisa. Nah ini kemudian juga salah satu hal yang menjadi penanda ketika BI baru berdiri, yaitu adalah bagaimana upaya kita menegakkan kedaulatan ekonomi, tema yang kita bicarakan pada saat ini. Ini beberapa tonggak penting ya ketika BI sebelum berdiri sampai dengan berdiri, yaitu ada KMB, di mana Indonesia itu setuju untuk menjamin kelangsungan kepentingan ekonomi Belanda, sehingga Belanda mau memberikan kedaulatan kemerdekaan kepada Indonesia karena mereka kepentingan ekonominya dijamin, termasuk di Java Bank dan seluruh perusahaan-perusahaan Belanda, sehingga di tahun 50-an sektor ekonomi modern Indonesia itu masih dikuasai oleh swasta Belanda. Yang terkenal ketika itu The Big Five ya. Jacobsen, Vandenberg, Internasio, Linde Teves, gedungnya masih ada gitu ya. Geoweri dan satu lagi lupa Internasio atau apa tadi sudah saya sebut ya. Borsumai, satu lagi Borsumai. Ini kayak 9 naga lah kalau sekarang. 9 naga tapi ini isinya Belanda-Belanda. Maka saya bilang sampai hari ini Indonesia belum berdaulat, mohon maaf. Ceritanya selalu seperti itu. Ya kan? Dan BI harus berjuang di tengah ini semua begitu ya. Dan kemudian di pertengahan 1950 ini muncul usulan pengambil alihan berbagai perusahaan-perusahaan Belanda di bawah tekanan dari berbagai kekuatan-kekuatan politik yang ada di Indonesia pada masa itu. Pada tanggal 18 November Soekarno kemudian mengumumkan masalah Irian Barat dan ini ditolak oleh PBB tanggal 29 November gitu ya, dan kemudian pada tanggal Desember terjadilah aksi pengambil alihan perusahaan-perusahaan itu, dan perusahaan-perusahaan itu diambil alih dengan membeli sahamnya, kembali lagi saya sampaikan.
Jadi BI harus membiayai ini semua ketika itu ya. Jadi itu bukan diambil alih begitu saja. Sahamnya dibeli, dibayar, itu the big five itu dibeli semua sama pemerintah gitu ya. Dan muncullah yang namanya BUMN. Muncullah Pertamina dari KLM, muncullah Garuda dari yang namanya KNILM, Koninklijke Nederlandse Indische Luchtvaart Maatschappij. KPM itu menjadi Pertamina, Pertamin dan Permina. KPM itu Koninklijke ini perusahaan pelayaran PLNI ya. Kalau yang perusahaan minyak BPM ya, Batavse Petroleum Maskapai. Ya sekarang jadi Shell. Shell masuk lagi ke Indonesia. Itu perusahaan lama. Ya dia lebih jago lah dari Pertamina. Saya juga heran kenapa dikasih izin di Indonesia gitu. Dia lama sudah beroperasi di Indonesia. Kembali lagi sekarang ke Indonesia. Sekarang ramai lagi ya karena Pertamina salah urus kemarin. Mohon maaf. Ya, ya ini yang terjadi. Baik, selanjutnya. Ya, inilah apa yang dikatakan Soekarno, ya, bahwa politik tidak akan berarti tanpa ekonomi. Berdikari dalam ekonomi adalah syarat mutlak bagi tegaknya kemerdekaan sejati. Dan sampai hari ini kita belum berdaulat secara ekonomi, berarti belum merdeka secara sejati, dan perjuangan BI belum selesai. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini beberapa pahlawan yang diabadikan dalam mata uang, ya, yang menunjukkan bahwa BI memiliki concern yang sangat kuat terhadap nilai-nilai keindonesiaan, nilai kebangsaan, karena tema dari mata uang BI itu adalah selalu tentang pahlawan-pahlawan nasional. Dan luar biasa, dipilih representasi dari seluruh Indonesia. Maka namanya betul ya, Bank Indonesia. Miliknya bangsa Indonesia, dari Aceh, ya, dari Cut Nyak sampai ke Papua, Frans Kasiepo, ada semua di uang BI. Ya, misi penegakan kedaulatan itu juga dibangun dengan kebanggaan terhadap tokoh-tokoh Indonesia. Kita harus mengakui ini peran luar biasa dari BI. Karena uang kan dipakai sehari-hari oleh masyarakat ya, meskipun sekarang orang mulai menggunakan uang digital. Baik, selanjutnya. Nah, inilah BI sebagai pilar stabilitas dan inovasi ekonomi nasional yang saat ini dimainkan perannya secara krusial sampai hari ini. Ya, dijalankan oleh Bapak Ibu semuanya, seragamnya putih. Tadi saya tanya sama Zainal, Mas Zainal bilang itu teman-teman BI. Jadi banyak yang hadir di sini. Jadi BI meluncurkan QRIS dan BI Fast dan ekosistem pembayaran digital untuk mendukung UMKM dan memperluas akses keuangan rakyat. Ya, juga respon krisis dan sinergi pemulihan di masa pandemi dan ketidakpastian global. Ini BI melonggarkan kebijakan moneter dan bersinergi dengan pemerintah menjaga daya beli. Kami sangat mengapresiasi sebagai rakyat ini ya. Kemudian juga BI menjaga stabilitas di era globalisasi, aktif mengelola suku bunga, nilai tukar, dan aliran modal guna menjaga stabilitas ekonomi nasional yang berkelanjutan. Dan kemudian yang juga sangat penting, merupakan benang merah dari awal mula berdirinya BI sampai hari ini, yaitu meneruskan misi kedaulatan ekonomi, ya, dari nasionalisasi hingga inovasi digital. Bahkan QRIS yang sangat ditentang oleh Amerika. Nggak apa-apa, kita harus berani ya berdiri tegak dan berhadapan dengan kekuatan-kekuatan ekonomi global dalam rangka membangun kedaulatan ekonomi kita. Kalau nggak sampai kapan kita mau seperti itu gitu ya. Jadi BI tetap mengemban misi kesejarahannya, memastikan Indonesia mengelola ekonominya atas nama dan untuk rakyatnya sendiri. Nggak jalan lagi. Ya saya kira demikian ya Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya Pak Bondan. Begitu ini ya tercerahkan ya bahwa oh ternyata yang kita anggap sudah berdaulat ternyata masih belum. Ternyata kita selaku pegawai BI masih harus terus meneruskan misi kedaulatan ekonomi Indonesia. Terima kasih Pak Bondan atas pencerahannya. Mungkin selanjutnya nih tanpa berlama-lama kita kayaknya nggak sah gitu ya, nggak greget kalau misalkan belum melihat
bukti fisiknya kayak gimana sih Bank Indonesia hadir itu seperti apa sih? Apa sih peninggalan-peninggalan yang bisa, oh ternyata ini adalah salah satu ada kaitannya dengan berdirinya Bank Indonesia gitu ya. Nah, mungkin langsung saja kepada ahlinya, kepada Pak Zainal dipersilahkan. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Mas Bondan, izin, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan ini jam istirahat ya. Masih loyo-loyo kayaknya belum makan. Pak Hari, Bu Mayang dan Mbak Puji semuanya. Mohon izin. Masih semangat semuanya? Ini kayak loyo bener. Masih semangat? Oke. Ini kita akan ngomongin tentang Bank Indonesia dalam citra dan cerita. Jadi memang nanti akan ada beberapa foto, tapi saya juga nanti mau bikin kuis kecil-kecilan supaya teman-teman bisa lebih dinamis. Dan di bangku itu ada bendera ya, kuning dan merah. Mungkin ada yang sudah dapat atau ada yang belum? Bisa diacungkan mungkin ya, supaya ngecek udah dapat semua. Jadi satu orang satu pasang kuning dan merah. Oke, kita mulai dulu ya. Sebelum kita mulai ke materi. Ke situ. Jarah ini ke sana. Ini kan? Habis, Mas. Oke. Tadi sama Pak Bondan sudah disampaikan bagaimana sejarah Bank Indonesia. Dari mulai di apa Bank, kemudian dinasionalisasi dan sampai kemudian menjadi Bank Indonesia. Nah, saya ingin bertanya nih pada teman-teman Bapak Ibu semua. Tadi kan sudah menyimak ya. Apa nama bank yang menjalankan fungsi sirkulasi sebelum Bank Indonesia berdiri? Nanti yang jawaban A pakai bendera merah, yang jawab B pakai bendera kuning. Oke, yang jawab A bendera merah, yang jawab B bendera kuning gitu. Yang jawab A, jawab A-nya Bank Negara Indonesia, BNI. Ini pertanyaan saya ulang ya. Apa nama bank yang menjalankan fungsi sirkulasi uang sebelum lahirnya Bank Indonesia? Yang jawabannya Bank Negara Indonesia A. Yang jawabnya D apa sih Bang? Wah, ternyata semuanya menyimak ya. Ada yang jawab merah? Bendera merah nggak ada ya. Mungkin saya ingin tahu apa pendapatnya terkait jawabannya. Saya minta Mbak. Oh, belum datang. Oke, siapa yang Oh ya, nanti ada souvenirnya ya. Yang jawab ada souvenirnya dari teman-teman dari Museum Bank Indonesia. Karena di Javas Bank ini bank pertama di Indonesia yang juga berasal dari Belanda yang kemudian dinasionalisasi oleh Indonesia. Betul ya, tepuk tangan untuk Mbak dari mana? Dari BINS. Dari BINS juga. Oke, silakan Mbak kasih ininya, souvenirnya. Lanjut ya, teman-teman, Bapak Ibu semua. Nah, memang kalau kita bicara tentang Bank Indonesia, tadi juga sudah disampaikan sebetulnya oleh Pak Bondan bahwa titik mula adanya Bank Indonesia sebagai bank sentral itu bermula dari Daya Bank yang dinasionalisasi oleh bangsa Indonesia. Nasionalisasi tadi sudah juga disinggung bahwa tidak pengambilan paksa, sepihak, dan lain-lain, tetapi dibeli saham-sahamnya dengan cara yang bermartabat. Ini gedungnya ketika DJB yang sekarang jadi Museum Bank Indonesia, itu berdiri. Sangat megah, sangat indah di kawasan kota tua, yang dulu itu adalah ibu kota ibu kota ya ketika pemerintahan Hindia Belanda itu ibu kotanya di Batavia. Kemudian bergeser ke daerah Menteng, kemudian bergeser lagi secara ekonomi ke Tamrin. Jadi dulu pusat ekonomi, pusat pemerintahan itu di Batavia di kota tua. Terus kemudian karena ada wabah dan segala macam, akhirnya bergeser ke Menteng, ke daerah Menteng, daerah Gambir dan sebagainya. Lalu pusat ekonomi setelah itu ramai juga bergeser ke Tamrin, kemudian ke Sudirman, SCBD, mungkin nanti ke Blok M dan nanti mungkin ke Depok gitu ya. Atau Citayam barangkali, Citayam bisa jadi ya. Atau Bogor gitu ya. Jadi itu pergeseran itu ada sejarahnya, ada konteksnya gitu.
Nah, kenapa dulu Bank Indonesia di Tamrin juga itu ada ceritanya. Nanti akan kita bahas. Nah, ini kantornya dan memang kantornya itu perpaduan dari gaya Eropa dan ada juga ornamen Jawa ya di gedung DJB yang kemudian menjadi gedung Museum Bank Indonesia. Nah, DJB pada saat itu betul juga kata Pak Bondan juga itu adalah bank tertua di Asia. Itu DJB atau Diapase Bank. Dan mereka waktu itu punya 23 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Namanya Bank Jawa ya, tapi tersebar seluruh Indonesia. Dan yang terbesar ketiga itu tentu Surabaya, Semarang, Batavia. Dan itu 3 yang sangat besar. Nah, inilah yang kemudian kantor-kantor cabang ini yang sudah tersebar ini menjadi poin penting buat bangsa Indonesia yang kemudian akhirnya menasionalisasi DJB secara realistis untuk menjadi Bank Indonesia. Nah, lahirnya Bank Indonesia itu terlepas dari ini warisan dalam tanda kutip kolonial atau tidak, tetapi faktanya itu kita beli sahamnya. Jadi sebenarnya secara gedung waktu di kota itu ya, memang ada ornamen kolonial. Tapi secara isi sebetulnya sudah kita Indonesianisasi. Jadi nasionalisasi secara kelembagaan, tapi Indonesianisasi itu secara kepegawaian. Jadi Syafruddin Prawira Negara itu gubernur pertama Bank Indonesia itu setelah dinasionalisasi secara kelembagaan, manajemen, hukum dan segala macam, kemudian dia mengindonesianisasi kultur dan kepegawaiannya. Jadi memang tadi juga sudah disinggung bahwa ketika Indonesia menasionalisasi Bank Indonesia, Bank, itu memang awalnya karena ada hasil konferensi meja bundar. Bangsa Indonesia, terutama oleh Bung Karno, itu sebenarnya ingin mendirikan bank sirkulasi dan bank sentralnya sendiri. Maka dibuatlah sebuah bank yang kata beliau adalah lahir dari bumi pertiwi, yaitu Bank Negara Indonesia atau BNI. Tapi kemudian ketika konferensi meja bundar, waktu itu ketuanya, kedelegasinya adalah Bung Hatta. Salah satu hasil ekonomi adalah menyepakati bank sirkulasi di Indonesia adalah Diapase Bank. Nah, waktu itu menjadi suatu pilihan yang realistis sih. Kenapa tidak memilih BNI, tetapi lebih ke DJB yang kemudian nanti dinasionalisasi menjadi BI? Pertama, karena DJB itu sudah secara mapan berdiri sebagai lembaga bank. Yang kedua, sudah dikenal di dunia internasional dalam pergaulan ekonomi nasional dan internasional. Kemudian terdiri dari berbagai cabang di seluruh Nusantara sudah tersebar. Lalu kemudian secara hukum, undang-undang juga sudah ada. Ketika sudah dinasionalisasi, itu semua yang masih berwarna kolonial itu bisa diganti dengan warna dan corak Indonesia. Makanya tidak heran ketika Syafruddin Prawira Negara menjadi gubernur, dia melakukan Indonesianisasi. Gitu, termasuk kepegawaian. Nah, waktu BI didirikan itu modal awalnya berapa? 25 juta. Jadi mendirikan bank sentral 25 juta modal awalnya. Ini ada di Undang-Undang nomor 11. Gitu ya. Nah, pada awalnya BI tidak hanya melakukan fungsi bank sentral, tapi melakukan fungsi bank umum juga. Melakukan kredit, mengurusi tabungan, dan lain sebagainya. Kemudian juga dulu struktur BI itu terdiri dari Dewan Moneter, Dewan Direksi, dan Dewan Penasehat. Kemudian ini ada quiz lagi. Ada souvenirnya lagi. Tadi udah saya singgung ya. Siapakah gubernur pertama Bank Indonesia? Tadi yang A yang merah apa yang kuning ya? Yang A yang merah. Tapi ada yang kuning tuh satu orang tuh. 2, 3. Yang B yang kuning ya. Jadi yang bawahnya A, betul. Siapa yang ingin memberikan komentar? Nama dan dari mana? Ya, nama saya Hireka. Syafruddin Prawira Negara adalah tokoh yang menjadi gubernur pertama Bank Indonesia dan juga menasionalisasi Bank Indonesia dalam arti kepegawaiannya. Ya, terima kasih. Silakan souvenirnya diberikan. Nah, betul jawabannya adalah Syafruddin Prawira Negara. Ini ada beliau. Belum. Back sih gimana ini back ya? Nah, Syafruddin Prawira Negara boleh dikatakan dia pejuang awal independensi bank sentral. Karena dia sangat menjaga betul
independensi bank sentral. Karena waktu itu memang gaya pemimpinan di masa itu memang agak sedikit ingin melibatkan semuanya ke struktur politik. Itu tidak terlepas dari era-era revolusi gitu ya. Nah waktu itu Saprudin menjaga betul bahwa ini harus independen. Tetapi di satu sisi kepentingan pemerintah ingin juga melakukan apa namanya keterlibatannya di Bank Indonesia atau di Bank Sentral, maka Saprudin yaitu didirikannya Dewan Moneter. Dewan Moneter ini terdiri dari unsur pemerintah atau Menteri Ekonomi dan juga dari pimpinan Bank Indonesia, termasuk Kementerian Keuangan. Jadi berdirinya Dewan Moneter itu adalah jalan tengah untuk menjaga independensi Bank Indonesia dan juga untuk turut melibatkan secara koordinasi dari pemerintah. Seperti itu. Nah, Saprudin Perwira Negara juga adalah Presiden Darurat Republik Indonesia. Dan ini juga tadi seperti Mr. Asaat yang menjadi Presiden RI, beliau juga Presiden PDRI, jarang ditulis juga atau mungkin dilupakan. Ketika Indonesia lumpuh, ibu kota dikuasain oleh kolonial, maka seluruh pimpinan negara, Soekarno-Hatta terutama dalam bahaya karena akan ditangkap begitu ya, kemudian diungsikan ke Yogyakarta dan dipindahkan ibu kotanya ke Yogyakarta. Maka saat itu untuk mengatasi kekosongan dalam Indonesia sedang darurat, maka dibentuklah pemerintahan darurat Republik Indonesia. Jadi ketika RI, Toris segala macam lumpuh, masih ada pemerintahannya, masih ada kekuasaannya. Bahkan ada opsi lain ketika PDRI pun jatuh, ada ke New Delhi ya, duta besar apa. Jadi yang megang di New Delhi nanti akan pusat pemerintahnya berpindah. Jadi sudah seperti itu. Kayak Presiden Iran kemarin ya, kalau saya mati, saya sudah menunjuk 3 penggantinya Israel perang. Nah ini yang sama juga terjadi konteksnya seperti itu. Dan Saprudin Perwira Negara ini adalah orang yang menyampaikan usul pertama bangsa Indonesia untuk memiliki mata uang sendiri pada Bung Hatta. Walaupun ini usulannya aslinya dari pemuda dari Bandung. Lalu beliau juga adalah presiden terakhir Daya Pasubang. Jadi sebelum dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia, beliau adalah orang Indonesia pertama yang menjadi presiden di Pasubang dan sekaligus presiden terakhirnya. Dan menjadi gubernur pertama Bank Indonesia. Nah kalau kita bicara tentang pegawainya, bagaimana pegawai BI di masa awal? Kita lihat pada tahun 53 resmi setelah BI berdiri itu tercatat 1.300-an orang. Dan 700-annya adalah pegawai kantor pusat. Pegawai masih dinominasi orang Belanda dan Cina. Sejak DJB, Cina, Portugis, Belanda itu adalah unsur kepegawaian yang menopang Daya Pasubang. Itu orang-orang Belanda menjadi pucuk pimpinannya, orang Portugis itu biasanya di bagian pencatatan administrasi, dan orang Cina itu biasanya untuk kasir dan akuntansi. Karena di masa itu, orang-orang Cina itu terkenal dengan pinter ngitung dan melek dengan huruf Latin. Jadi mereka akhirnya jadi kasir. Nah ini kemudian dari jabatan direktur, 8 direktur muda juga tidak ada satupun dari bangsa Indonesia dan lain seterusnya. Maka ketika itu Saprudin melakukan perekrutan besar-besaran. Inilah langkah Indonesianisasi kepegawaian yang dilakukan oleh Saprudin Perwira Negara. Dia melakukan perekrutan pegawai lokal Bank Indonesia melalui 3 jalur. Jalur SMA, jalur S1, dan juga jalur khusus pemeriksa bank. Pada 1 Juli, ini 174, BI mengadakan program pendidikan calon pegawai asisten manajer atau PCPM yang pertama kalinya. Angkatan pertama yaitu 85 orang. Dan kursus dan pelatihan ini kita bisa baca sendiri bahwa 1 tahun di kantor pusat, 1 tahun di luar negeri, 1 tahun ada yang juga di kantor pusat, 3 bulan di kantor cabang dan seterusnya dan seterusnya. Jadi waktu itu memang Saprudin ingin ada mencetak SDM-SDM perbankan yang profesional dan handal yang berasal dari bangsa Indonesia sendiri.
Nah, ini logonya kalau kita lihat metamorfosis, ada logo dari ada logo ketika di Yapas Bank tahun 1870 dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ketika tahun 1950 itu BJ Bank Jawa. Terus B pada J, pada J. Nah, ketika BI tinggal dipotong aja ekornya menjadi BI gitu, Bank Indonesia. Itu tahun 1950, jadi J-nya ekornya dipotong menjadi logo BI. Sampai kemudian yang sekarang ini logo yang saya cetak kembali itu logo Bank Indonesia saat ini. Jadi kita pernah mengalami beberapa metamorfosis logo Bank Indonesia. Nah, lalu saya pengen bertanya lagi, apa arti kata rupiah? Yang jawab A, tadi ingat warnanya apa? Merah. Oh, jawabannya B, kuning semua ya. Yang jawab B, yang jawab A dulu, nggak ada yang merah. Yang jawab emas, yang jawab perak. Oke, berarti udah pinter-pinter nih Pak. Nah, ini jawabannya betul, rupiah berasal dari kata yang artinya perak. Sebetulnya ada 3 versi ya. Pertama dari bahasa Mongolia, itu rupiah tanpa H. Bahasa India rupe. Kemudian dari bahasa Sanskerta rupiah atau rupiahkam. Yang semua artinya adalah perak. Nah, kenapa Mongol? Karena dulu Mongol itu adalah sebuah bangsa besar yang menjajah dan menguasai negara-negara di dunia termasuk India. Jadi India pun secara bahasa bisa jadi terpengaruh oleh Mongol. Dan India kemudian juga secara kebudayaan juga mempengaruhi kebudayaan bangsa Indonesia. Termasuk bahasa di Sanskerta terutama. Jadi saling berkaitan. Lalu dari mana kata duit setelah rupiah? Mungkin teman-teman belum tahu ya. Kata duit itu adalah koin receh yang dikeluarkan oleh VOC. Jadi VOC itu mengeluarkan beberapa koin, ada yang kertas, $1, kemudian yang lebih tinggi silver, kemudian can tertinggi lagi, dan yang paling kecil itu duit. Dan Inggris pun pernah juga mengeluarkan duit, tapi dia duit Java namanya. Duit itu artinya pecahan uang kecil gitu. Jadi ini untuk diberikan dibayar untuk upah warga-warga lokal yang bekerja di VOC waktu itu. Jadi dia upahnya uang receh duit ini. Maka karena sering diterima oleh para pribumi, pelapalan duit, jadi namanya duit gitu. Jadi kalau teman-teman punya duit berarti punya uang receh gitu. Kalau punya uang berarti uang gede gitu ya. Jadi kalau ditanya, kamu punya uang nggak? Saya nggak punya duit karena saya punya uang gede gitu ya. Jadi duit itu uang receh teman-teman di zaman VOC itu. Nah, dulu itu Bank Indonesia mengeluarkan uang pertama kalinya tahun 1952, tapi baru diedarkan tahun 53 karena 52 itu Bank Indonesia masih proses nasionalisasi, belum resmi lahir. Jadi baru ketika udah lahir 53 bisa diedarkan. Ini uang pertamanya seri kebudayaan, yaitu bergambar Kartini dan diantaranya bergambar Kartini dan Diponegoro. Di waktu itu ada 2 macam mata uang rupiah yang dikeluarkan oleh 2 lembaga. Bukan 2 lembaga, ada 2 pihak. Yang pertama oleh Bank Indonesia dan kedua oleh pemerintah Republik Indonesia. Dalam hal ini Kementerian Keuangan. Di mana pembagiannya adalah Bank Indonesia mengeluarkan uang pecahan 5 rupiah di atas 5 rupiah 5 rupiah ke atas, sedangkan pemerintah mencetak atau mengeluarkan uang di bawah 5 rupiah. Jadi ada pembagian pengeluaran uang ya. Kalau sekarang kan uangnya NKRI, kolaborasi pemerintah dengan BI ngeluarin uang NKRI dan ada tanda tangan 2 kan, Kementerian Keuangan sama Gubernur. Di tahun 68 cuman BI punya hak tunggal. Jadi hanya BI yang menjadi lembaga yang mengeluarkan sampai mengedarkan uang. Jadi ada 3 tipe ya di masa awal-awal itu. 2-nya pembagian tugas, di masa Orde Baru terutama 68 ke sini sampai 2011 14 itu adalah BI saja yang mengeluarkan uang. Makanya dalam uang itu ada Bank Indonesia ya tulisannya. Nah, baru kemudian tahun 2014 itu ada uang NKRI hanya pecahan 100.000
Sampai kemudian 2016 dan 2022 uang NKRI semua pecahan dengan tandain ada perasa NKRI kan di dalam uangnya, dan tanda tangannya salah satu cirinya ada tanda tangan dari unsur pemerintah dan dari unsur Bank Indonesia sendiri. Ini uang pemerintah yang pertama, Rp1, Rp2,5, dan itu ada gambar Garuda Pancasila. Itu adalah uang pertama yang menampilkan logo Garuda Pancasila untuk pertama kalinya. Tahun 1951 dicetaknya. Lalu penulisan rupiah yang benar. Rupiah itu dengan nominal itu didempet. Tidak boleh dipisah dengan spasi ataupun dipisah dengan titik. Jadi langsung didempet. Ini sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Sekaligus untuk antisipasi keamanan secara penulisan akuntansi. Jadi kalau tengahnya ada spasi, bisa ada yang menambahkan angka 1 atau angka 2 menjadi nilainya yang berbeda gitu. Jadi dibacanya Rp10.000, RP ditulis dempet dengan nominalnya tanpa dipisahkan oleh spasi dan tanpa diikuti tanda titik. Jadi yang paling bawah. Lalu pertanyaan yang kesekian kalinya, ketiga kayaknya. Di manakah alamat kantor pusat Bank Indonesia? A. Jalan MH Tamrin nomor 1. B. Jalan MH Tamrin nomor 2. Yang A warnanya merah. Yang B kuning. Ternyata kuning semua juga ya. Berarti udah tahu semua ya. Betul bahwa alamatnya di Jalan MH Tamrin nomor 2. Dan ini dulu proses pembangunannya. Kenapa? Oh iya, hadiahnya. Teman-teman, jangan bohong, ini hadiahnya. Atau ada yang mau memberikan komentar dulu yang tadi tentang terkait alamat? Baik, terima kasih. Jadi memang alamatnya ada di Jalan Ahmad Amri. Oh, ada. Baik, terima kasih. Jadi memang alamatnya ada di Jalan MH Tamrin nomor 2 Jakarta Pusat. Sesuai juga dapat dilihat dari Google Maps dan Google Earth juga. Thank you. Boleh. Yang penting dapat lah. Yang penting ada souvenir. Nah, Bapak Ibu teman-teman semua, boleh. Sekarang apa nanti ya? Operator gimana operator? Mungkin bisa dihabiskan dulu kali ya, karena nanti ada sesi tanya jawab juga. Gitu. Jadi saya sebentar lagi. Ini adalah pembangunan kantor pusat Bank Indonesia yang di Jalan Tamrin. Kalau Bapak Ibu teman-teman lihat itu ada bangunan putih itu gereja Armenia. Dulu di depan ini ya, di dekat lampu merah sekarang. Itu ada gereja kecil Armenia. Nah, kenapa Armenia itu banyak banyak datang ke Indonesia? Karena dulu itu setelah diusir dari Persia itu banyak ke mana-mana termasuk ke Indonesia. Dan dia melakukan banyak kegiatan termasuk dalam pendidikan, keagamaan dan juga perdagangan. Dan ini dulu masih sepi banget ya, Tamrin ya. Nggak seperti sekarang ya macet dan lain sebagainya. Bayangkan aja bandingkan dengan yang foto atas dan bawah gitu ya. Tapi sebelum ini teman-teman semua tahu nggak Jalan Tamrin itu dari mana asalnya? Berasal dari gang kecil zaman kolonial. Ini dia. Mana sih? Orang udah penasaran ya. Ini adalah Jalan Tamrin teman-teman Bapak Ibu semua. Dulu Gang Timbul namanya. Itu ada gereja yang tadi. Ini nggak ada yang ini ya. Saya itu mas. Mas. Ini ya. Oh ya. Nah, ini mas. Ini gereja Armenianya. Nah ini B di ininya ya di sekitar ininya ya. Ini sekitar Bella di sini ya. Dan ini dulu gangnya sempit, jalannya pakai ada yang dari kuda dan suasananya asri, banyak pohon ya kayak di puncak gitu ya. Sekarang udah banyak beton ya, bangunan beton. Dulu banyak pohon ya. Itulah pembangunan ya. Kemudian next. Nah, dulu di jalan sampingnya di Budi Kemuliaan. Ini jalan Budi Kemuliaannya juga seperti ini. Sekarang seperti ini, di atas seperti awalnya seperti ini. Ini ada masih kelihatan
gereja Armenianya. Nah, lalu sekarang kalau teman-teman lihat kalau dari luar tuh kita lihat ya ada dua menara kembar di Bank Indonesia seperti sedang mengawal gedung Tamrin, dua pengawal gitu ya. Nah, ini gedungnya itu bernama Gedung A dan Gedung B. Gedung A itu Gedung Radius Prawiro, Gedung B yang sebelah ini Gedung Saprudin Prawira Negara. Ini Gedung B ya? Berarti ini Gedung Saprudin Prawira Negara atau Menara Saprudin. Nah, dua gubernur ini sangat berprestasi ya. Mungkin karena alasan itulah dijadikan nama menara di komplek perkantoran BI. Saprudin kita tahu sendiri tadi sudah disampaikan bagaimana jasa dan kiprahnya. Radius Prawiro bagaimana prestasinya adalah mengatasi hiperinflasi 600% gitu ya. Dia bisa menekannya dengan kondisi yang normal gitu. Walaupun memang nggak terlalu baik-baik aja di masa itu, tapi paling tidak sudah melewati krisis hiperinflasi pada masa itu tahun 60-an, 65. Dan Radius Prawira juga adalah gubernur BI pertama di masa Orde Baru. Dan beliaulah yang kemudian juga turut menggalangkan Tabanas, Taska. Tabanas dan Taska dulu mungkin teman-teman tahu ya. Kalau nabung dapat iming-iming hadiah apa gitu ya, segala macam. Kalau nggak tahu di museum ada dioramanya. Gitu, ceritanya juga ada. Dan ada pameran Tempur juga ada menceritakan tentang Tabanas juga ya sedikit. Next. Nah, ini profil gedung yang coklat itu dekat Tamrin itu namanya Gedung Tamrin. Yang seperti ini. Maaf belum. Oh, udah di-spill duluan deh. Udah Pak Hari. Ini macet, Mas. Macet ya? Udah Mas Ajin tolong ya, Mas. Oke. Ini Gedung Tamrin sayembara, disayembarakan dulu arsiteknya Silaban. Silaban ini juga arsitek yang gedung BNI kalau nggak salah yang di kota, kemudian Istiqlal. Ya, walaupun beliau non Muslim, tapi juga menjadi arsitek di Masjid Istiqlal ya. Itulah indahnya toleransi mungkin waktu itu. Dan dia memang ini arsitek kepercayaan Soekarno. Dan lantai bawah di gedung ini di B itu pernah dijadikan galeri untuk Asian Games tahun 62. Jadi itu kemudian ada gedung Kebun Siri juga masih Silaban yang mengarsitekinya. Lalu kemudian ada gedung Arsek dan Tipikal. Nah, itu gedung arsip dan ekspedisi Arsek dan Tipikal. Dan juga dulu itu di gedung Arsek ini pusat komputer Bank Indonesia di situ. Pusat komputer lah pokoknya IT mungkin ya sekarang. Itu ditaruh di sana. Dan gedung ini, gedung Arsek dan Tipikal ini dulu di tahun 80-an 90-an itu menjadi gedung yang ini yang lagi ngetren modern-modern seperti ini gitu. Tapi sekarang udah agak nggak ngetren ya. Departemen Kesehatan juga Kementerian Kesehatan juga sebutnya kayak gini. Yang di Rosina Said ya. Kemudian gedung A, B, C, dan D itu satu ininya arsiteknya Bapak Karnaya. Dan pernah kebakar nih di gedung A ya. Kemudian dibangun kembali. Jadi gedung A dan B ini seperti mengawal gedung B Tamrin itu. Next Mas. Nah ini gedung yang sedang dibangun di IKN. Ibu Kota Nusantara. Ya, teman-teman udah pernah ke sana belum? Iya, kita udah Pak. Saya sama pimpinan Museum Bank Indonesia udah ke sana gitu. Itu gedungnya teman-teman desainnya itu Garuda Vita Raksa Rupa. Jadi gedungnya itu seperti Garuda yang akan tinggal landas. Dan kalau kita ke sana kemarin itu masih yang baru jadi baru kepalanya doang. Jadi belum ada badan, belum ada sayap, belum ada buntut. Karena memang baru tahap pertama kalau nggak salah sampai tahap ke berapa gitu 5 sampai 4 begitu. Dan ini di sana itu memang ini salah satu gedung yang paling cantik lah di Keperbi di Bank Indonesia di IKN Kalimantan. Itu saja barangkali dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh,
Menarik ya, ternyata kita dari tadi tuh melewati gedung-gedung sejarah ya gitu. Kita bekerja di gedung sejarah, kita happy-happy di gedung sejarah, dan ternyata apa yang kita lihat bukan hanya sekedar barang, tapi bisa menjadi sebuah cerita bagi Indonesia. Terima kasih Bapak atas pemaparannya. Kami coba buka kesempatan untuk peserta yang ingin bertanya kepada narasumber, kepada panitia, dipersilakan untuk beberapa pertanyaan dulu. Ada ada deadline, ada mungkin 3 dulu kali ya, 3 dulu. Oke, mungkin Mbak yang pertama tadi itu satu, kita lihat dari sisi, ya boleh Masnya, sama Bapak, ya mungkin bisa disebutkan juga nama dan dari mana ya. Halo, selamat siang. Terima kasih buat acara hari ini. Nama saya Harli dari pengunjung umum. Tadi dari pemaparan Pak ini ada menyebutkan kalau rupiah itu sebenarnya emas kan. Nah, pada waktu ya perak kan. Nah, kenapa waktu itu disebut rupiah itu perak, sedangkan kursnya waktu itu mengacu ke kurs apa Pak? Dolar atau logam itu? Nah, lalu pertanyaan kedua, kan ke depannya ini kan kita pakai eh, lebih ke arah e-money ya, e-money ya. Jadi kan sekarang kayaknya Bank of America itu mau ke arah menggunakan teknologi blockchain. Nah, apakah Indonesia akan beralih ke sana, sudah mulai masuk ke teknologi yang blockchain itu? Oke, itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Mau langsung dijawab aja atau gimana Pak? Yes. Terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Cuman memang pertanyaan itu sebenarnya bukan ranah saya sih. Nanti mungkin dari Pak Hari atau siapa yang bisa jawab, mungkin Mbak Subantu atau Mbak Mayang atau Mas. Tapi waktu rupiah itu memang dari perak, dan waktu itu memang belum ada standar yang khusus. Waktu itu memang ada semacam uang yang dipakai oleh internasional, perdagangan internasional. Itu adalah real Spanyol. Mungkin bisa dikatakan dolarnya sekarang. Tapi kelamaan ketika Belanda terus menjajah Indonesia, maka bangsa Indonesia pun harus menggunakan uang gulden Belanda. Sampai kemudian ketika Belanda pergi, Jepang datang, Jepang pun memaksa untuk memakai uang Jepang, yaitu invasi Jepang, namanya uang invasi Jepang. Memang nggak yen juga, ada rupiah juga namanya, tapi rupiah Jepang sebutannya. Dan itulah pertama kalinya di uang kertas tertulis uang rupiah dalam ejaan lama itu di uang Jepang. Lalu ketika ori muncul, maka rupiah benar-benar menjadi tidak hanya simbol tapi juga bentuk kedaulatan Indonesia. Jadi seperti itu untuk jawaban pertama. Yang kedua, saya mohon maaf, Mbak, bukan ranah saya untuk menjawab itu karena bukan bidangnya. Mungkin, tapi kalau kita lihat sih ke arah sana juga ya Pak ya, sedang ke arah sana juga Bu. Itu untuk keuangan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan kedua untuk Oh ya, saya. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ratu atas kesempatannya dan Pak Bondan dan juga Pak Zainal. Mungkin saya sedikit bertanya. Sebelumnya saya dengan Zaki dari Bank Indonesia Institute. Yang pertama mungkin tadi kita penasaran Pak, tadi kan modal awal di Store BI pada tahun 53 itu 25 juta ya. Nah, tapi saat kita mengakuisisi itu dengan cara yang bermartabat itu, berapa sih sebetulnya harga saham DJB dan total volumenya berapa? Terus dari mana uangnya gitu? Karena gitu. Gitu. Ya. Karena kan betul, karena kan kita kan waktu itu kan sedang merintis kemerdekaan 45, terus kita mendirikan BNI 46, terus pengen mengakuisisi, pengen itu dari 51, kemudian 2 tahun berjuang untuk mengakuisisi itu baru kedapatan 53. Nah, selama 2 tahun itu ngebut dari mana uangnya? Karena kami sempat dengar katanya sempat dapat uang salah satunya dari Gunting Safrudin tuh, dari bondnya, kemudian nah mungkin dan berapa, terus dari mana uangnya gitu ya.
Kemudian itu Pak, mohon pencerahannya gitu ya. Karena kita bisa melihat perkembangannya sampai saat ini asetnya seperti apa. Kemudian tadi yang cukup menarik adalah tadi Pak Syafruddin Prawira Negara saat menginisiasi munculnya Bank Sentral itu sudah mengusulkan perlunya independensi Bank Sentral yang pada akhirnya terbentuk Dewan Moneter. Nah, lantas kemudian setelah selesai periode beliau di tahun 58 itu, kenapa kemudian undang-undang yang independensi Bank Sentral baru seutuhnya terbit sekitar 31 tahun kemudian di Undang-Undang Nomor 23 tahun 99. Karena ya nggak tahu waktu itu kan masih independensi tapi masih jadi agen pembangunan dan itu mohon pencerahannya kenapa. Kemudian kenapa ini tadi mungkin karena disinggung gedung juga Pak, gedung A kan MRP, gedung B MSP, kenapa gedung C sama D belum ada namanya Pak ya? Apakah mungkin kita perlu kasih nama dengan yang gubernur terlama atau gimana? Oh, Pak direkam Pak. Baik, terima kasih. Mohon pencerahan Pak Bondan, Pak Zainal, Mbak Ratu kami kembalikan. Silakan. Terima kasih Mas Zaki. Mau langsung dijawab? Oh ya, Pak. Tadi tentang modal ya, dari mana uang untuk membayar saham. Ya, saya kira ini di awal kita merdeka itu ada beberapa kemungkinan untuk mendapatkan uang ini perlu diriset ya. Karena tidak bisa dijawab begitu saja. Karena tentu saja pemerintah ketika itu sumber-sumber keuangannya sangat terbatas, pasti itu ya. Karena baru merdeka. Dan kemudian sektor ekonomi modern itu masih dikuasai Belanda. Karena kita kesulitan dengan masalah SDM dan juga manajerial ya, aspek manajerial. Kalau kita bayangkan ketika itu orang Indonesia yang bersekolah masih sangat sedikit. Jadi jangan bayangkan seperti sekarang ya. Sehingga pemerintah sangat sulit tuh mencari orang yang berpendidikan mencukupi. Nggak perlu tinggi tapi mencukupi. Itu susah. Jadi orang yang bergelar sarjana itu mungkin nggak sampai 0,05% misalnya seperti itu. Dan kemudian akses kepada bidang-bidang ekonomi yang menghasilkan uang dalam jumlah yang besar hampir tidak ada. Sehingga bisa dibayangkan ya, ini pemerintah harus memikirkan cara-cara yang sangat mungkin kalau sekarang tidak terpikirkan gitu ya. Nah, kemungkinan ketika itu ya salah satunya Gunting Safruddin tadi yang disampaikan. Saya juga harus meneliti lebih lanjut dan kemungkinan juga dari menjual beberapa komoditi yang ketika itu laku di pasaran ya. Pemerintah juga sudah mulai memasarkan produk-produk Indonesia karena kita kan punya komoditi unggulan yang memang sejak masa kolonial itu sangat laku di pasaran dunia seperti karet misalnya. Dulu kita itu penghasil karet yang terbesar sebelum kemudian Malaysia mengambil alih karena yang memproduksi karet di Malaysia juga orang Indonesia sebetulnya yang kena undang-undang PP nomor berapa yang tahun 57 apa tahun berapa itu kemudian para pengusaha Tionghoa kan harus keluar dari Indonesia nggak boleh di tingkat di bawah kecamatan. Nah banyak yang kemudian pindah ke Malaysia di sana mengusahakan perkebunan karet jadi besar deh Malaysia. Juga bulu tangkis di Cina jadi maju itu juga gara-gara undang-undang itu gitu ya karena orang-orang dari Indonesia yang keluar itu. Nah itu ketika itu sudah mulai ada pemasukan dan pemerintah juga menjual berbagai komoditi yang lain ya ketika itu ya. Jadi meskipun sangat terbatas, tetapi ada berbagai macam divisa lah yang masuk ke dalam pemerintah dan harus diingat sistem ketika itu belum koruptif seperti sekarang. Jadi pemerintah itu masih menjalankan pemerintahan yang bersih. Karena memang isinya orang-orang yang sangat idealis. Mereka yang memperjuangkan Indonesia merdeka. Jadi tingkat kebocoran anggaran itu bisa dikatakan sangat kecil. Ya, kalau sekarang pendapatan negara besar tapi kebocoran juga besar. Ya kan? Tapi dulu itu pendapatan kecil tapi tingkat kebocoran juga kecil. Banyak menteri itu yang tiap hari misalnya bekerja tanpa dukungan support fasilitas yang berlebihan misalnya. Ada yang masih bekerja naik sepeda biasa, begitu ya. Bung Hatta itu pakai gedung Pejambon, padahal beliau Perdana Menteri, merangkap Menteri Luar Negeri misalnya. Itu ya. Jadi dari rumah ke kantor cukup jaraknya dekat saja, kan rumahnya kan di jalan itu ya. Kemudian untuk waktu beberapa lama juga misalnya Soekarno itu juga kan tinggal di istana, hampir tidak ada pengeluaran apa-apa misalnya seperti itu ya. Dan ini yang memungkinkan pemerintah untuk mengupayakan berbagai macam
sumber daya ekonomi untuk membiayai hal-hal yang strategis. Bahkan sampai bayar utang. Maka kalau dibilang ekonomi Indonesia morat-marit di tahun 50-an itu nggak betul. Karena begitu kita merdeka, Indonesia itu dibebani hutang yang jumlahnya sangat besar untuk negara yang baru mencapai kemerdekaan atau diakui kedaulatannya. Kan tahun 49 Belanda baru mengakui kedaulatan Indonesia, sebelumnya kan periode revolusi. Dan setelah itulah kita betul-betul terbebas dari segala macam perjuangan untuk menegakkan kedaulatan secara politik karena Belanda mengakui melalui KMB. Tetapi tadi saya sampaikan bahwa ekonominya masih dipegang nih sama Belanda. Sehingga kemudian kita harus membayar hutang. Nah, ini yang menyebabkan tidak ada pertumbuhan ekonomi di tahun 50-an. Sehingga kalau di dalam historiografi penulisan sejarah ekonomi Indonesia, tahun 50-an sampai tahun 65 itu dikatakan tidak ada pertumbuhan. Para ekonom nggak tertarik, maka saya nggak paham, teman-teman nggak ada pertanyaan sama sekali tentang periode ini. Karena di dalam pengajaran di Fakultas Ekonomi di Indonesia, biasanya hanya diajarkan sejak tahun 65. Tahun 65 ke atas baru itu diajarin tentang bahwa ekonomi ada pertumbuhan, ada pembangunan, ada apa, ada ini, ada itu. Karena periode sebelumnya dianggap nggak ada apa-apa, itu politik sebagai panglima, gitu ya. Makanya muncul pertanyaan dari mana duitnya, dari mana itunya. Karena kan selalu diajarkan di Fakultas Ekonomi dan berbagai bidang ilmu yang lain selama periode itu, ya kita itu nggak punya apa-apa, miskin. Duitnya dari mana, gitu kan? Makanya muncul pertanyaan itu, saya bisa paham. Nah, itu rupanya kondisi seperti inilah yang sebetulnya terjadi dan BI itu berdiri dalam situasi yang seperti itu, ya. BI itu berdiri dalam situasi yang penuh keterbatasan tadi itu, bukan di tahun 65 ke atas, tapi di tahun 53 dengan cara seperti yang tadi saya sampaikan, membeli saham dan segala macam dengan keterbatasan sambil bayar utang. Bayangkan ini betapa anggaran ketat yang diterapkan oleh pemerintah saat itu. Mungkin bahkan melebihi ketika kita masuk ke era COVID ya, di bawah Menteri Sri Mulyani. Ini kan perlu dibikin kajian perbandingan. Ya, bagaimana Indonesia dalam kondisi yang penuh dengan keterbatasan sumber daya tadi kok bisa mengambil alih The Java Bank, satu bank sirkulasi yang dikuasai swasta dengan kemampuan modal sendiri. Ini tapi penelitian sebetulnya. Mudah-mudahan para peneliti di BIN tertarik mendalami ini. Ini bisa menjadi sumber inspirasi bagaimana di tengah keterbatasan kita bisa membangun kemandirian ekonomi. Ya kan? Harusnya itu kalau diteliti dengan baik. Kemarin itu ada yang meneliti masalah impres dari Presiden Soeharto. Seorang peneliti Amerika. Mendapatkan Nobel. Betul. Mendapatkan Nobel. Contoh kasus di Indonesia. Katanya Indonesia ini nggak pernah ada yang dapat hadiah Nobel. Tapi contoh kasus di Indonesia itu mendatangkan hadiah Nobel bagi seorang peneliti ekonomi Amerika yang mempelajari tentang impres. Proyek impresnya Presiden Soeharto itu dianggap berhasil. Bagaimana negara dunia ketiga yang sedang melakukan program pembangunan dengan dibiayai oleh hutang bisa menciptakan satu momentum untuk membangun fasilitas infrastruktur yang mesejahterakan masyarakat, yaitu program impres. Dan itu sumber inspirasi bagi negara-negara lain. Nah, bagaimana sebuah negara yang baru merdeka dibebani hutang dan keterbatasan sumber daya yang seperti itu bisa menasionalisasi sebuah bank sentral. Kalau ada yang bisa melakukan, mungkin itu dapat Nobel. Saya kira demikian. Ini perlu dijawab ya. Saya kira tadi jawaban saya masih hipotesa. Tapi penelitian yang sesungguhnya perlu dilakukan. Tapi dugaan saya itu tadi yang saya sebutkan. Jadi bukan nggak mungkin melakukan hal-hal yang tidak terbayangkan dalam situasi yang penuh keterbatasan. Karena pernah dilakukan oleh Indonesia. Kalau sekarang kan nggak logis. Gimana itu ceritanya, ya kan? Ya karena tadi yang saya katakan bahwa kita semua selama ini selalu ditanamkan pemahaman bahwa tahun 50-an sampai tahun 65 nggak ada pertumbuhan ekonomi. Itu saya kira. Saya kira demikian. Terima kasih. Pertanyaan yang terakhir ini, kenapa gedung C dan D itu belum ada nama katanya? Ada nggak Pak, mungkin, oh kedepannya akan dikasih nama ini gitu. Bisa jadi kedepannya ada ya. Teman kita kan memang belum tahu ya untuk saat ini. Kenapa gedung C dan D belum ada. Mungkin nanti diusulkan dari Museum Bank Indonesia, Pak. Dikasih nama. Jadi memang kita juga belum tahu ya kenapa itu belum dikasih nama. Oke, sudah terjawab semua? Oh iya, mungkin pertanyaan yang kedua ya tadi terkait independensi. Kenapa independensi itu sudah pernah diinisiasi
oleh Bapak Safrudin, tapi undang-undangnya kenapa baru ada di tahun 99? Sisa dari Pak ya. Jadi memang independensi di zaman Saprudin itu memang secara substansi ya. Dan dia memberikan bentuk saja gitu bahwa sebagai bank sentral itu harus independen. Dan di tengah tarik menarik itu Dewan Moneter itu menjadi salah satu jalan tengah gitu. Terus kemudian pada akhirnya ketika gubernur itu berganti, terutama ketika Yusuf Muda Dalam dan seterusnya itu kan memang Bank Indonesia sebenarnya saya tidak ingin akan lebih hati-hati sih ngomong ini, takutnya ini apa ya ada hal-hal yang bisa berlebihan gitu. Tapi memang pada intinya ketika gubernur-gubernur setelah Saprudin itu memang independensi Bank Indonesia itu turun naik gitu. Keterlibatan pemerintah terhadap BI itu juga porsinya ada yang kecil, kemudian besar, kecil, dan seterusnya. Sampai kemudian di tahun 99 ketika B.J. Habibie menjadi presiden itu, baru undang-undang independensi secara formal, legal, ditetapkan kan begitu. Walaupun memang kemarin juga kita dengar-dengar ada isu-isu juga gitu, ada independensi BI juga ada ujian juga, tapi alhamdulillah sampai sekarang masih tetap terjaga, itu aja sih. Baik, sudah cukup ya. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin pertanyaan selanjutnya dari Bapak. Untuk mic-nya sudah ada, Pak? Terima kasih, selamat siang. Saya ada satu pertanyaan simpel, Pak. Kan di mata uang kertas kita itu kan ada foto pahlawan ya. Di media sosial itu pernah saya lihat itu ada seseorang itu yang mengaku bahwa dia itu mewakili fotonya Sultan Mahmud Baharudin. Yang kedua itu misalnya fotonya Cut Nyak-Dien ya. Itu katanya juga hasil nggak seperti yang sebenarnya. Bagaimana pendapat Bapak berdua tentang hal ini? Karena memang kalau zaman dulu kan fotografi belum semaju seperti sekarang ya. Tapi kan dengan di zaman modern itu kan sekarang apa saja bisa dibuat ya, bahkan scamming, phishing itu kan terjadi. Itu saja pendapat saya. Saya nama Ayung dari Umum. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Ya. Mungkin bisa langsung dijawab oleh mungkin dari Bapak dulu ya. Baik, iya. Iya, sekarang teknologi AI bisa ya Pak Ayung ya. Tapi itu kan sebelum teknologi AI itu. Bahkan gambar Patimura ya. Jadi memang Patimura kan ada tuh gambar di uang 1.000 perak ya. Padahal Patimura itu awal abad ke-19, 1800 sekian. Belum ada teknologi fotografi. Dan beberapa tokoh yang lain gitu ya. Nah memang di dalam sejarah kita ada banyak tokoh yang digambarkan wajahnya. Ya memang itu hasil hasil apa ya? Reka cipta ya, reka cipta dari penggambaran karakternya beliau-beliau ini. Misalnya Patimura itu yang melukis kan sebetulnya pelukis Dullah itu, pelukis Dullah yang menggambarkannya atas perintah Bung Karno. Nah, Bung Karno bilang bahwa kalau kita menggambarkan sosok Patimura, ya harus cakep. Karena bangsa Indonesia itu perlu kebanggaan. Ya, jadi ketika Bung Karno itu menjadi presiden, dia pakai semua tanda pangkat. Dia pakai baju yang terbagus. Dia pakai sepatu yang terbagus. Bukan karena dia suka mewah, ya, tapi bangsa Indonesia itu ketika itu adalah bangsa yang baru merdeka. Lama diinjak-injak harga diri dan martabatnya. Sehingga perlu satu kebanggaan simbol yang bisa mereka jadikan satu cara untuk menaikkan martabat dirinya. Nah, salah satunya direpresentasikan di para pemimpinnya. Maka Bung Karno itu kalau bilang kepada jajaran kabinet ketika itu kalau tampil di muka masyarakat itu harus tampil yang benar. Selalu dia koreksi bajunya satu-satu, dia perhatikan bukan karena apa-apa ya, karena seperti itu. Nah, kalau menampilkan pahlawan juga harus yang bagus. Gitu ya. Nah, ini sejarah itu kadangkala adalah cara untuk membangun karakter. Sejarah nggak selalu tentang akademis, teman-teman ya. Nah,
sejarah yang ada di uang, tokoh-tokoh itu pembangunan karakter, bukan akademis saintifik, ya. Jadi bagaimana menggambarkan tokoh George Washington? Ada ya di uang dolar ya, pecahan dolar, $1 itu George Washington. Memang itu George Washington. Ada yang tahu? Enggak. Emang ada fotografi? Ya belum ada. Itu kan cuma dari lukisan-lukisan juga. Thomas Jefferson, Abraham Lincoln mungkin sudah ya. Sudah pertengahan abad ke-19 ya. Tapi presiden-presidennya sebelumnya sama. Ya, jadi tokoh-tokoh itu digambarkan sedemikian rupa. Seperti juga penggambaran Alexander yang Agung misalnya. Bergambaran tokoh-tokoh seperti misalnya siapa? Achilles ya di dalam legendanya mitologinya orang Yunani kuno. Ya, semuanya itu adalah bagian daripada upaya membangun karakter ya. Nah, Soekarno melakukan itu juga. Indonesia melakukan itu juga. Salah nggak? Enggak. Itu hal yang biasa, Bapak. Jadi kalau kita menuntut ketepatan dan keakuratan, itu memang kadangkala tidak sesuai dengan apa yang diperlukan. Gitu ya. Jadi penggambaran itu seperti misalnya contoh gambar yang sangat terkenal tentang Perang Dunia Kedua, yaitu serangan Amerika ke pulau apa itu yang di Pasifik itu ya, Iwo Jima. Ada gambar itu tentara Amerika, foto yang terkenal sangat heroik lagi mendirikan bendera Amerika gitu ya. Dalam kenyataan yang sesungguhnya itu berkali-kali ditembak mati itu nggak langsung jadi. Jadi foto itu direkayasa Pak. Biar kelihatan gagah dan itu menjadi simbolisasi dari kemenangan kekuatan negara sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Aslinya nggak seperti itu. Berkali-kali tembak mati, mati. Masih di foto jelek banget dong. Kadangkala di dalam sejarah juga perlu penggambaran-penggambaran yang seperti itu ya. Nah, ini yang kita harus tahu. Nah, di media sosial itu orang menanggapi dengan cara-cara yang seolah-olah semuanya itu harus saintifik, akademis. Enggak sama tuh, enggak ini. Ya lain lah. Keperluan untuk kepentingan akademis dan pembangunan karakter itu dua hal yang berbeda. Dan BI sangat menyadari hal itu. Maka semua tokoh yang ditampilkan di uangnya BI selalu dalam posisi yang terbaik. Dan itu betul. Enggak ada yang salah, Pak. Enggak ada yang salah. Menurut saya memang harus begitu. Mana ada orang gambarin di mata uangnya tokohnya lagi jelek gitu ya, lagi sedih, lagi susah. Ya enggak lah, harus keren. Kalau perlu kita bikin lebih bagus lagi, nggak ada yang salah. Cara kita membangun kebanggaan pride bangsa kita di hadapan bangsa-bangsa yang lain. Itu saya kira nggak masalah. Terima kasih. Ya, sekedar tambahan dia memang ketika Bank Indonesia kalau tadi teman-teman DPU bilang ketika ingin menampilkan pahlawan dalam uang itu memang prosesnya panjang, Pak. Jadi dari mulai penelitian, FGD, mengumpulkan berbagai ahli untuk membahas pahlawan tersebut, dari mana, siapa, representatif enggak dan juga mengundang pihak ahli warisnya atau keluarganya dan seterusnya. Jadi memang foto yang ada di uang itu tidak sembarangan sih. Jadi memang ada kajian dan penelitiannya untuk ditampilkan. Itu saja sih tambahannya, Pak. Iya, baik. Terima kasih atas pemaparannya. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya dari Mas yang depan dulu ini mungkin ya. Yang depan ini panitia bisa minta tolong. Ini? Iya, betul. Oh, ya. Terima kasih. Waktunya habis ya. Ya, makasih. Singkat saja. Kalau pertanyaan saya ini terkait dengan mungkin masa depan ya rupiah. Salah satu isu yang sering direncanakan waktu itu, tapi belum kejadian sampai sekarang adalah soal redenominasi. Kira-kira sebenarnya untuk rupiah ke depan itu memang sebaiknya melakukan redenominasi atau belajar dari sejarah negara-negara lain, apakah itu langkah yang kurang tepat gitu. Yang kedua sih soal ke depan juga soal yang penggunaan kris untuk di tingkat ASEAN juga itu kira-kira apakah ini memang juga belajar dari sejarah dari negara-negara lain di kawasan lain yang berhasil integrasikan
pembayaran lintas negaranya dengan mudah begitu. Apakah itu memang akan menjadi direction apa namanya direction yang ultimate untuk rupiah di masa depan? Gitu. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Dari Masnya mau bertanya ke siapa dulu nih? Oh, Atau mau kedua-duanya atau gimana? boleh satu-satu satu pertanyaan. Terima kasih. Mungkin dari Zainal dulu. Sekali lagi Pak, mohon maaf karena memang itu pertanyaan itu sekali lagi bukan wewenang saya untuk menjawab dan memang itu dari satir lain atau barangkali dari Pak Hari atau Bu Mayang atau Mbak mau menjawab boleh. Kebetulan saya juga bukan wewenang saya untuk menjawab. Pak Hari mungkin. Iya, mungkin Pak, mau ada jawab Pak? yang mau menjawab dari Bapak-Bapak Ibu sekalian. Yang soal kris sama tadi Ya, soal redenominasi redenominasi. dan Ke depan soal akan ada nggak sih di BI kris gitu? Mungkin menambahkan sedikit ya terkait redenominasi. Memang isunya sudah lama gitu ya. Setahu saya sudah masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat waktu itu. Cuma memang masih ada perlu dikaji lagi gitu. Karena memang ini bukan hal yang mudah gitu ya. Seingat saya kalau di dalam dunia di dunia usaha gitu, itu tekanannya sudah besar gitu ya. Tetapi memang Dewan Perwakilan Rakyat mungkin melihatnya berbeda. Karena kan kita tidak semuanya pengusaha gitu ya. Ada juga rakyat-rakyat. Nanti nyari kembaliannya susah gitu kan. Rp2,5 misalnya itu. Nyari 0,5-nya nanti kita muncul lagi duit tadi yang uang receh lagi gitu. Sementara sekarang ya seperti itu. Kondisi sih saat ini untuk redenominasi masih on hold gitu ya. Kalau dari kita, setahu saya sih memang prosesnya sekarang ada di Dewan Perwakilan Rakyat yang hold itu dulu gitu. Itu paling kalau yang terkait QRIS memang saya juga nggak berwenang kebetulan. Nanti teman-teman di DPU nanti ada Verbi ya di Agustus nanti. Mungkin bisa dilihat di Istora Senayan di Verbi tanggal 15 sampai 17 Agustus ini. Thank you. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Mungkin dari Pak Bondan ada tambahan? Oh, cukup. Baik, mungkin sekian mungkin sesi tanya jawabnya. Iya, mungkin cukup sekian. Mohon maaf apabila ada yang mau bertanya lebih jauh lagi. Mungkin apa bisa nih kalau misalnya ada pertanyaan bisa menghubungi Bapak langsung gitu ya. Tadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum terjawab. Baik, izin saya rangkum dulu nih dari sesinya yang begitu insightful ya untuk kita semua. Setelah mendengarkan dari paparan para narasumber, kita bisa menarik benang merah bahwa perjuangan mewujudkan kedaulatan ekonomi Indonesia itu proses yang panjang dan tidak terpisahkan dari semangat kemerdekaan itu sendiri. Dari penjelasan Pak Bondan, kita diajak menelusuri nih bagaimana sejarah ekonomi pasca kemerdekaan Indonesia. Kemudian juga kita diajak untuk mengetahui bahwa itu tuh bukan hanya sekedar angka atau kebijakan, tapi menjadi identitas bagi kita semua. Nasionalisme The Javas Bank juga menjadi momen penting bahwa perekonomian Indonesia itu harus dikendalikan oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Dan Bank Indonesia itu harus terus meneruskan kedaulatan ekonomi tersebut, yaitu dengan mengelola ekonomi Indonesia dari Indonesia dan untuk Indonesia. Dan dari penjelasan Pak Zainal, itu kita tadi seperti tercerahkan ya bahwa oh ternyata Bank Indonesia ini kaya akan sejarah dari narasinya dari mulai bank sirkulasi pertama, bank sirkulasi Indonesia itu apa gitu di saat zaman dulu dan dibawa ke sekarang bahkan sampai bentuk rupiah di zaman sekarang itu ternyata bahwa narasi cerita dan citra itu sangat penting untuk kita untuk memahami bahwa sejarah itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Bank Indonesia. Mungkin cukup sekian mungkin ya hasil talk show kita di siang hari ini. Mudah-mudahan banyak memberikan manfaat bagi para peserta semua. Dan sebelum kita mengakhiri, ada pesan sponsor. Bisa ditampilkan pesan sponsornya?
Jadi Bapak Ibu, setelah mengikuti talk show, Bapak Ibu bisa meminjam buku perpustakaan Bank Indonesia yang mana itu memiliki banyak koleksi buku sejarah yang bisa dinikmati. Jadi buku-buku itu bisa dilihat oleh Bapak Ibu semua. Banyak ya, ternyata banyak banget buku sejarah yang sudah diterbitkan oleh Bank Indonesia dan kita bisa gali lebih dalam lagi. Dan juga mungkin tadi saya jadi keingat, tadi kan diajak tuh kita lihat, wah ternyata bangunan Bank Indonesia tuh ada ini, ada ini, ada ini. Jangan lupa nanti datang juga ke sesi talk show selanjutnya, di mana itu akan menceritakan arsitek-arsitek, gedung-gedung arsitek gitu ya, gedung-gedung Bank Indonesia, sejarahnya juga seperti apa. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan juga para narasumber atas pemaparannya. Sampai jumpa di kegiatan literasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.